Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Padang menyebut Mahyildi terlibat. Ribuan warga Sumatera Barat yang terpapar aliran radikal mencabut baiat dan berjanji untuk setia kepada Pancasila dan NKRI. Tim gabungan dari Perusahaan Listrik Negara, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan SK 4 Kota Padang, Jumat pekan lalu menyita sejumlah meteran dan aliran listrik di kawasan Pantai Padang. Sebelumnya, aliran listrik tersebut digunakan oleh pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan objek wisata andalan Kota Padang itu. Petugas menemukan 8 titik meteran listrik terdapat di lokasi tersebut yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Menurut petugas PLN, meteran tersebut dipasang oleh pedagang melalui biro-biro yang tak terdaftar. Mestinya meteran tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang. Selain penempatannya dinilai sembarangan dan membahayakan, petugas langsung memutuskan sambungan dan meteran listrik tersebut. Untuk yang kita tertibkan sekarang untuk pencuriannya tidak ada, hanya levering, tidak di lokasi persil yang sahnya. Jadi kita lakukan pemutusan penertiban, tidak sesuai persilnya, tidak pemakaiannya tidak sesuai persil yang ada, tidak di lokasi persilnya gitu, tidak sesuai dengan surat perjanjian jual beli tenaga listriknya. Buat pemasangan kebanyakan dari biro-biro liar, itu biro di luar dari biro resminya PLN Pak. Yang sudah dari levering tadi yang sudah kita eksekusi mungkin 8 buah. Sanksi sesuai dengan peraturan PLN yang berlaku, Pak. Meski peruntukannya menyalahi ketentuan, PLN mengaku tak mengalami kerugian. Pedagang yang memasang meteran diminta untuk mengurusnya ke kantor PLN sebagai tindak lanjut dari penertiban ini. Alfi melaporkan dari Padang. Warga Sumatera Barat mencabut baiat dan berjanji untuk setia pada Pancasila dan NKRI dengan disaksikan Kapolda Sumbar. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya setelah sebelumnya dilaksanakan di Darmasraya dan Tanah Datar. Menurut Kapolda, sebelumnya Mabes Polri mengindikasikan ribuan warga Sumatera Barat terpapar aliran radikal. Setelah ditelusuri lebih seksama, Polda Sumbar berhasil menemukan puluhan warga lainnya juga terpapar, sehingga totalnya berjumlah 1.157. Dari jumlah tersebut, yang telah mencabut baiat hanya 1.134 orang. Sisanya, 16 orang masih diperiksa di Jakarta dan 7 orang meninggal dunia. Warga yang diduga terpapar aliran radikal ini tak menyangka jika pengajian yang diikutinya justru mengarah kepada perbuatan makar. Sebagian besar mereka hanya mengikuti pengajian 2 hingga 4 kali dalam rentang waktu 1 bulan. Namun kemudian mereka tak melanjutkan pengajian karena lokasi pengajian dipindahkan dari surau ke rumah pemimpin gerakan NII. Ngaji aja, ngaji biasa. Dari ngaji biasa, ya. Itu udah berapa lama Pak? Baru? Ya. Berapa kira-kira berapa lama, berapa bulan? Berapa pertemuan Pak? 3 pertemuan. 3 pertemuan, itu 3 bulan? Ya. Cuma 2 hari. 2 hari? Jadi kenapa balik lagi? Nggak ada balik lagi, tapi nama aja tercantum di situ. Oh, karena Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan? Ya, berhentinya udah lama. Itu pengajiannya selama 1 bulan, tapi berhentinya udah lama? Belajar agama. Oh, nggak ada niat sampai Nggak ada ke niat melawan negara, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi tetap mengaku Pancasila berarti kan? Aku Pancasila lah Kak. Rencananya, usai mencabut baiat dan berjanji setia kepada Pancasila dan NKRI, ribuan warga ini akan dibina dan diawasi dengan ketat oleh polisi di Sumatera Barat. Monitoring dan pembinaan akan kita lakukan bersama-sama seluruh stakeholder, termasuk seluruh elemen bangsa. Tugas kita, para stakeholder, tidak selesai sampai di sini. Kita tetap memiliki tanggung jawab moral
kita harus menjadi garda yang terdepan dalam mencegah dan menangkal segala bentuk paham radikal yang merongrong kesaktian Pancasila dan mengganggu keutuhan NKRI. Untuk mengantisipasi agar kegiatan serupa tak lagi terulang, Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau sebagai sebuah lembaga yang menghimpun nenek mama dan para datuk dari suku yang ada di Sumatera Barat akan menyusun kurikulum cinta tanah air. Kurikulum ini merupakan muatan lokal dan akan diterapkan dari jenjang SD hingga SLTA se-Sumatera Barat dan dilaksanakan pada tahun ajaran mendatang. Kita juga perlu menyampaikan melalui BAM, melalui kurikulum sekolah. Untuk setelah ini kan akan masuk ke kurikulum sekolah, dan antara muatannya adalah ya aliran-aliran sesat ini, ya, agar anak yang belum kena, karena itu penting, ya, budaya dengan menyampaikan ke anak-anak kita bahwa yang mereka lakukan ini adalah salah, harus kita sampaikan ke anak-anak kita. Yang belum kena oleh NI harus tahu dia NI ini, gitu. Ya. Meningkatkan pengawasan nenek mama, Pak, di daerah. Peran nenek mama di daerah akan kita hidupkan lagi dengan kurikulum sekolah, yaitu BAM. Maraknya gerakan anti pemerintah yang menjadikan agama sebagai tameng merupakan tamparan bagi tetua dan pimpinan adat di Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan jika peran nenek mama yang harus membimbing keponakannya tak lagi berfungsi dengan baik. Padahal mama mempunyai peran yang penting dalam keseharian warga Minangkabau di Sumatera Barat. Bak kata pepatah, anak dipangku, kemanakan dibimbiang, orang kampung dipatenggangkan, yang artinya seorang paman harus bertanggung jawab terhadap keseharian anak dan keponakannya agar kampung yang mereka tempati aman dan tentram. Sri Louis melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.